Bentar lagi kita bakal masuk ke dalam round kedua nih. Siapakah yang berhasil mendapatkan Happy Kiowo nih di round Happy kedua Kiowo, kali ini? Happy Kiowo ya. Tapi kita lihat garis Yoi. pesawat yang sangat-sangat adil. Gue rasa ini RRQ turun di mana ya? Kita lihat apakah langsung ke River enggak. Kayaknya mereka bakalan ke arah The Maze dulu, baru nanti rotasinya ke arah Refinery sih Ya, harusnya. Refinery-nya malah diisi sama Diwan ya, sendirian pula. Tapi First Riders juga mereka sering di Refinery kan. Tapi ternyata pagi-pagi udah terlibat pertempuran aja nih teman-teman dari DG Sport, Dewa United dan juga tim First Riders. Bahkan satu persatu dari teman-teman First Riders langsung ditumbangkan. Ternyata mereka turun di tempat yang sama ya, Zur. Betul banget, dari Dewa itu kalau nggak salah di area Foundation tadi mereka oh my god, ini apa ya? Butata makan permen, tim lu rata, tim gua konten. Oke, tim gua konten. Oh my god. Diemotin ya ampun, pagi-pagi diemotin sama teman-teman di Dewa United. Sakitnya tuh dapet banget ya Bunda. Kerasa banget sampai tapi nggak masalah, reset lagi aja lah ya, reset lagi, tenang aja, masih ada 4 round lagi lah ya. Betul. Tapi kita lihat dari First Riders yaitu seorang Diwan ternyata menghidupkan satu persatu temannya, jadi masih ada peluang lah ya buat mereka untuk melaju. Tapi di Foundation Dewa United kali ini berada di Blue Zone, harusnya itu menjadi cukup baik sih buat mereka. Ya itu kayak nggak biasa aja gitu ya kan, 3 perang 1 split cukup jauh dari First Riders. Baru di akhir season sih gue ngeliat permainan seperti itu dari First Riders. Dan juga nggak biasanya mereka menghuni di area Blue Zone. Sebelumnya mereka nggak pernah atau jarang banget menuju area Blue Zone. Entah kenapa malam hari ini tuh kayaknya agak sedikit berbeda, ada feel yang cukup berbeda dari First Riders ya. Apakah ada gempuran baru atau strategi baru untuk diterapkan di akhir season kali ini di 2 game tersisa untuk First Riders. Dan juga Bonafide yang kayaknya dia nggak salah rekrut sih. Nggak salah rekrut tentunya. Dari Raka EZ. Itu kan pasti udah menjadi satu pertimbangan yang matang harusnya untuk beberapa tim ya. Kalau misalnya mau ngerekrut siapa-siapa itu udah dari pertimbangan yang cukup, harusnya sih nggak sebentar, pasti lama. Dan mereka harus memikirkan kira-kira ini bakalan berpengaruh nggak ya sama tim gua kayak gitu. Dan bener banget itu menjadi satu keputusan yang cukup baik untuk Bonafide ya. Iya, dan setahu gua ya sebelum kita masuk ke dalam salah satu tim e-sport kita di training dulu. Iya pasti di training dulu. Selama kita di training itu apakah kita bisa memberikan dampak yang cukup bagus atau memberikan peningkatan nih dari awal kita belum di training sampai di training. Kalau kita memberikan dampak bagus atau peningkatan lah setelah kita training, itu kemungkinan besar kita bisa direkrut ya. Sehingga dari tim-tim e-sport itu kayak nggak ragu untuk memakai jasa kita. Dan kalau ngomongin soal memakai ragu, jasa, betul banget, jasa untuk berperang ya. Jasa untuk berperang. Kalau ngomongin ragu nggak ragu, ini ada 2 tim ya. Ada tim dari Rans juga dengan dari FE. Oke, Rans dan FE. Iksan di atas sana yang udah sambil bersembunyi. Tadi juga dari Rans ini cukup ragu, tetapi keraguannya dihilangkan begitu aja ketika dia sadar di depan sana sudah ada 1 orang. Meluncurlah skelet dari seorang Rama, dilemparkan satu granat di sisi sebelah kiri. Iksan terancam 161 konek ke arah depan. Lebih tepatnya bergerak ke arah maju. Eki 1 granat lagi akan dimasak, dilontarkan kedua kali depan sana, betul banget. Iksannya pun tumbang di tangan Iki. Last man kali ini sendirian aja, nggak tahu di mana lagi teman-teman ya. Rans pun cukup enak dan leluasa. Ya, ini cuma harusnya 1 orang nih cuy. Iya, cuma ada 1 orang dan ku juga udah dibuka demi mencari 1 orang yang tersisa tersebut. Kita lihat juga masih belum ada pergerakan lainnya yang membahayakan. Ya, masih ditahan-tahan aja sih sebenarnya, nggak mau melakukan pergerakan yang terburu-buru atau ceroboh ya. Betul. Jadi masih ditungguin aja, apalagi kita lihat dari Rans juga tidak terlalu bagus untuk dari clutch play ya. Jadi mereka nggak mau terlalu ceroboh, siapa tahu clutch play itu bisa terjadi loh. Jadi ya hati-hati lah ya, jangan terlalu kalau kata orang Sunda gurung gusuh gitu ya. Terburu-buru artinya gitu. Jangan buru-buru. Betul banget. Iya, jangan gurung gusuh gitu. Pokoknya betul banget. Karena sesuatu yang diburu-burukan itu pasti emang gak bakalan bagus untuk gimana? Akhirnya sesuatu yang diburu-buruin. Tadi lo diburu-burukan, jadi kekayahan di mana? Diburu-buruin aja lah ya. Jadi yang diburu-buruin. Gak bagus banget. Lebih slow baik but kita sure aja lah ya. Santai dulu, kalem dulu. Ngebaca dulu, ngikutin dulu gimana permainannya. Setelah kita tahu baru kita keluarkan strategi kita. Dan ngomongin soal strategi, ini First Rider 1 orang lagi masuk ke daerah Bifrost. Ibaratnya Bifrost ini adalah daerah dari Rans yang emang Rans itu udah stay long di sini, tapi anehnya dari Rans malah sedikit mundur gitu. Kayak menghindari 1 orang dari First Riders, tetapi dia kayaknya udah cukup leluasa, bukan cukup leluasa sih, cukup berhati-hati. Karena senantiasa dari game kita ini tanpa kita sadar ya, awalnya kita ngira daerah kita ini aman,
5 menit kemudian pasti bakal ada tim yang nge-backstep kita. Iya, apalagi Kalahari. Kita kalau ngomongin Kalahari, map yang cukup kecil dari satu kota ke kota lain bisa kita bilang ya sekitar 15 detik aja loh buat rotasi. Jadi tuh tidak mungkin kita bisa prediksi, tapi kita lihat kali ini UNB hadir untuk memecah formasi di teman-teman Rans yang mana beberapa tembakan sudah mulai diluncurkan menghilangkan setengah HP yang dimiliki oleh teman-teman dari tim Rans. Topek masih dengan posisi yang cukup mantap ternyata di area Watchtower dengan vision yang cukup luas tentunya memberikan beberapa pressure saja terhadap teman-teman dari tim Rans, namun ternyata masih belum ada tekanan balasan. Tapi kita lihat di belakang, hati-hati coba dikasih treatment dulu, treatment gun oleh seorang Topek, diawasin dulu. Wah ini sih Topek posisinya enak banget, dan yang di depan Rans harus hati-hati walaupun mereka memiliki beberapa compound, tapi dari seorang Topeknya ini luas banget visionnya loh. Ya, karena dia ada di area high ground dan juga bisa nge-secure ke segala sisi, tetapi di area tower ini posisinya emang kayak cukup riskan juga. Karena kenapa? Sekali kepala kita muncul dikit aja itu auto udah kepala kita yang bakal kena damage-nya. Kepala kena damage ya. Gak mungkin kena badan dulu baru kepala, karena untuk segi view aja dari musuh yang ada di bawah yang cuma kelihatan itu kepala, jadi otomatis kepala kita bakal kena, serta juga adanya explosion weapon, contoh dari granat, flash freeze atau bahkan M79, tetapi kayaknya M79 gak bakal didapat atau belum didapat sama tim Rans, sehingga mereka belum melakukan inisiasi untuk pergerakan lebih signifikan ke arah UNB, dan UNB-nya juga masih kayak santai dulu ngebaca cara pergerakan dari Rans, karena dari Rans masih belum menunjukkan firing karena sebelumnya juga yang membuka firing lebih dulu itu si UNB ya, walaupun tadi Sensei sempat terculik. Dan kedatangan lagi Versaders kali ini North udah ada temennya si Anca. North juga udah nggak ada medkit lagi loh, udah nggak ada udah gitu, setengah lagi darahnya. Udah setengah darahnya, jadi mungkin harus retreat dulu kali. Tapi kita lihat standings round pertama di mana First Rider Storm berhasil mendapatkan 19 poin dan JRC terpaut sekitar 1 poin aja. Jadi kayak ya udah gitu, nggak gitu besar ketinggalannya. Toh gue masih bisa nyusul juga, gue masih aman di klasmen kata JRC gitu. Jadi ya nggak boleh kendor lah ya buat teman-teman di JRC, karena kita bisa lihat First Rider Storm aja hari ini lumayan bersinar loh. First Rider Storm, tapi gue kayaknya baru ngeh nih ya, baru di malam hari ini dong gue tuh kayak ngeliat poin itu belum ada yang nyentuh 20 atau angka 2. Belum yang benar-benar wow gitu ya. Karena di round di match day sebelumnya atau di week sebelumnya itu yang ada di peringkat pertama pasti dapatin poin sekitar 20-an untuk round pertama. Cuma di malam hari ini gue kayak ngeliat masing-masing tim itu kayaknya dingin sih mainnya, pasif banget, belum menentukan peperangan. Walaupun sudah ada fighting machine atau juga revival spot, dan revival spotnya malah udah nggak kepake lagi. Mungkin belum kali ya Zur ya, karena ini juga kan masih round pertama yang masih ada kesempatan lainnya lah ya. Karena menurut gue juga mereka butuh pemanasan yang lebih lagi gitu kan. Untuk tim-tim yang main, ingat ini adalah week terakhir, jadi mereka harus bermain semaksimal mungkin. So menurut gue nggak masalah kalau round pertama masih kita belum lihat adanya peningkatan yang signifikan dari segi poin. Tapi kita beralih dulu di arah POV di Way United yang berhasil menumbangkan salah satu player dari tim First Riders. Sangat-sangat disayangkan ya, tadi dapetin Buya tapi satu persatu kan ditumbangin. Tapi nggak masalah ya, masih ada yang lainnya gitu yang masih bisa untuk revive. Tapi ini bakal menjadi satu hal yang cukup berbahaya kalau First Riders bermain kayak gitu. Apalagi kita lihat dari segi posisi mereka cukup terjepit loh, ada tim lainnya gitu. Ini dia satu playernya pakai topi apa tuh ya? Hujan panas. Satu hit, 2 hit dari seorang Rain. Lewat jendela aku lihat kepalamu North berhasil dijatuhkan oleh seorang Rain, dan satu tapping manja yang diberikan bahkan langsung di end begitu saja. Tadi juga satu lagi sempat kena ya, cuman hilang setengah HP aja. Dari Dewa United kali ini sudah mulai melakukan satu upaya rush ke dalam rumah yang ditempati oleh teman-teman. Ternyata First Rider Storm harus pulang setelah Buya terbitlah dusun. Kutukan masih kutukan itu masih terasa banget. Terasa nyata banget. Udah langsung didapetin sama First Rider Storm. Barusan aja dia Buya di round pertama, kali ini tusuk di tangan Dewa. Walaupun Dewa sebelumnya belum dapetin placement cukup bagus, tetapi dengan peperangan yang barusan terjadi antara First Riders dengan Dewa tentunya memberikan satu undangan bagi Rans untuk join to fight juga. Apalagi ini ada dress code-nya apa? Dress code. Kalau undangan gitu kan harus ada dress code. code. Ini dress code-nya apa ya?
kayak dress code e-sport apa sih? Jadi kalau tampilannya tuh sama gitu satu Sama, tim gitu tampilannya ya satu kan. timnya ya. Kayak kapelan banget satu tim. Itu dia Danger tadi yang barusan aja gua Hampir bilang. aja ya Allah, kalau kena danger itu kayak konyol aja gitu. Iya. Tapi kita lihat dari teman-teman tim Rans juga mereka masih cukup aman ya di kompon-kompon yang Mm-mm. mereka tempatin. Jadi menurut gua nggak akan ada pertempuran yang terjadi terlebih dahulu, sama-sama masih nahan step juga sih dari dua tim ini. Betul banget. Dan juga Dewa sebelumnya kan dia emang udah ke pick up satu orang ya dari Rans. Jadi Dewa itu kayak memutuskan ya udah kita coba untuk mundur aja. BTW kita udah kumpulin 4 poin. Udah cukup bagus lah 4 poin ini. Kita jangan terlalu gegabah karena tadi yang seperti dibilang Julia ya, gegabah dan buru-buru itu gak bagus gitu. Nggak bagus. Dan itu Dewa nerapin itu. Mereka walaupun tadi udah dapatin mental boost ya dengan ngeratain satu squad, mereka lebih memutuskan untuk mundur karena mungkin dia sadar ya, di kompon ini atau di area Bayfront itu nggak mungkin cuma ada satu tim, nggak mungkin cuma First Riders doang, bisa aja ada tim-tim lain. Contohnya kalau kita lihat tadi itu ada UNB sama Rans, tetapi di sisi lain sudah ada pemuncak klasmen yang bakal saling berperang kali juga. Oke, kita lihat kali ini. Tapi sebelumnya kita lihat tuh nih di round pertama untuk Widih. Predator sementara udah ada Lim ya. JRC. Dengan 4 kill, benar banget ya. Biasanya kita kalau lihat Predator tiap round itu kayak killnya 6 kayak gitu. Sekarang lumayan sedikit tapi nggak masalah. Tadi yang seperti gue bilang ini masih round kedua juga. Jadi kita masih menunggu. Tapi kita lihat kali dari seorang Lim granatnya 6. Hati-hati nih. Hati-hati Kalau nih. kalau Lim punya granat, waktu itu aja dia punya 13 granatnya. Satu lusin lebih. Satu lusin lebih gitu kan, satu lusin lebih satu. Tapi kita lihat dari seorang Ihsan berhasil dijatuhkan. Bocil, bukan sembarang bocil kali ini hadir untuk mengacak-ngacak formasi dari teman-teman tim FA, di mana Raf pun menyusul seorang Ihsan tapi masih belum di ending, bakal di ending sekaligus tersisa 2 player aja kali ini dari tim FA, di mana Puya dan juga Ading cukup terjepit posisinya, namun ternyata bisa dibalaskan dengan seorang ternyata yang balasnya Jars dari sisi lain berhasil menumbangkan seorang Gedai. Berarti 3 player dari tim CS:GO Boba kali ini harus lebih nahan lagi nih, karena mereka kalau buru-buru masuk ke arah tim FA itu tadi aja ada GRC gitu, RRQ sorry maksud gua. RRQ. Jadi mungkin menurut gue dari CS:GO Boba tidak perlu terlalu overpick, karena kalau kita lihat juga posisinya masih belum aman-aman banget. Tapi ternyata oh my god, tembakan yang sangat baik dari seorang Bocil dan menumbangkan satu lagi player tim FA, dan bahkan dengan sangat cepat dipulangkan ke arah lobby. Bocil kali ini benar-benar bersinar banget dengan 2 poin eliminasi yang sudah diamankan. Namun kita move lagi ke arah teman-teman dari RRQ yang kali ini hadir untuk menjadi tamu bagi teman-teman CS:GO Boba. Baru beres team fight udah ada teman-teman dari RQ Kazu yang siap untuk melahap mereka. Kita lihat tembakan sudah mulai dilempar, satu glue udah mau di pop up juga di dalam rumah. Sayro pun harus terjatuh oleh seorang Pac-Man, gak masalah. Kita lihat juga masih ada teman-teman yang lain dari seorang Gedai dan juga couple yang bakalan langsung aja mendaratkah? Enggak, ternyata enggak akan diladeni. Teman-teman dari RQ Kazu memilih untuk jalan yang lebih aman lagi di CS:GO Boba yang tersisa, itu couple dan juga Gedai 2-3. Mungkin gak bakalan masuk lagi ke arah pertarungan dari RQ Kazu. Udahlah, kita nggak usah balas dendam, yang penting cari aman aja, apalagi ini masih 10 tim loh. Masih banyak banget ya. Jadi emang harus bermain hati-hati, apalagi dari RRQ harus benar-benar hati-hati karena round sebelumnya mereka ada di peringkat ke-12. Hati-hati lagi kalau pengen masih ada di peringkat 1 klasmen, jangan sampai tusun kembali atau jangan sampai dapetin poin placement yang cukup bagus. Apalagi malam hari ini tuh bisa dibilang jadi malam penentu mereka. Di sisi lain juga Pac-Man ya barusan nge-scoping, tetapi sudah ada Esiekin di depan sana dari tim UNB yang emang gak bisa dianggap main-main ya. Pac-Man pun menjadi korban walaupun ya masih bisa sempat untuk di reverse, seenggaknya memberikan ancaman kepada RRQ aja. Kalau di depan sana itu sudah ada orang, dan di area Bayfrontnya pun kayaknya udah terjadi penumpukan yang benar-benar banyak banget, Juli. Yes, ada penumpukan yang cukup banyak banget. Kita lihat di daerah Bayfront yang akan menjadi sedikit masalah, namun ternyata dari Pac-Man tadi dia kenokin balik orang ya. Jadi dia pokoknya bete, dia dikenokin, dia langsung cari orangnya yang mana nih, dikenokin balik, dan akhirnya ini bakal menjadi salah satu titik balik tentunya buat teman-teman RQ Kazu. Di sisi lain kita lihat ada satu pergerakan dari CS:GO Boba yang mulai terpantau oleh seorang Jars, menjadi satu informasi yang cukup baik untuk teman-teman RRQ Kazu bahwa ada orang lain yang lagi lewat, tapi Sayronya berhasil dihidupkan kembali. Sementara teman-teman di Dewa United yang masih menunggu pergerakan dari RRQ Kazu, masih belum ada satu pergerakan yang membahayakan juga, masih sama-sama setup dulu nih dari RRQ dan juga Dewa United. Gak akan ada pertempuran yang terjadi terlebih dahulu. Iya, karena di sekitaran area RRQ juga itu kayak masih cukup kosong, kecuali di atas rumah di depan sana itu ada si Ren dari teman-teman Dewa yang kayaknya udah mulai move lagi mencari posisi cukup aman. Karena kalau kita lihat ini kayaknya dari Bonafide emang gak cukup bagus, apalagi Kupel sendirian gak ada temennya, ditinggal begitu aja cukup open field di area depan sana, ditinggalin loh. JRC pengen masuk juga
juga udah di spray begitu aja ya daripada Topek serta juga teman-temannya RRQ. Dan kita lihat nggak tinggal diam begitu aja, Void pun sama saling memberikan tembakan aja ke sebelah kiri dan kanan. Kali ini Jars seorang predator emang datang hanya untuk menang. Kita lihat ada 11 granat di tangannya. 11 granat. Banyak. Mau nyaingin Lim. Ya betul banget. Namun Oke. kalau kita lihat persaingan terjadi, Dewa Ubed di depan sana bakal coba untuk nge-secure kali depan. Kupul pun tumbang. Calvin mendapatkan bocil kali ini. Lebih tepatnya langsung di ending begitu aja. Karena nggak ending nggak. Coba untuk spray lagi ke arah depan dari seorang Ubed. Melihat Surya. apakah ada musuh. Surya bukan Surya Dharma. Dapatin 1 kill kali ini Julia. Oke, kita lihat kali ini teman-teman dari RRQ pun cukup terjepit posisinya, namun di sisi lain ada GRC. Oh, sayang sekali. Sesko Boba harus pulang di posisi ke-10. Ada ada es granat yang berhasil mendelay pergerakan dari teman-teman GRC. Namun kita lihat juga ada pelontar dari seorang Lim yang berhasil menumbangkan satu persatu, namun ternyata overpick yang dilakukan membuahkan hasil yang cukup manis bagi musuhnya, di mana Lim berhasil dijatuhkan. Mendelay sementara pergerakan teman-teman dari GRC. Surya nih yang bukan Surya Dharma akan coba untuk bergerak sedikit lebih maju lagi mencari celah, namun ternyata Eki-nya berhasil dijatuhkan kali ini di area Watchtower. Coba dibangunkan terlebih dahulu tapi ternyata tidak sempat, Bung. Dari seorang Drian berhasil untuk mendapatkan 1 poin eliminasi di Watchtower. Coba jaga dulu dari seorang Surya kali, tapi di sisi lain Dewa United, oh my god, Bams dengan M79 dan senjata jahanam kali ini berhasil menemukan 1 persatu musuhnya. Tapi teman-teman dari tim Zoom juga cukup terjepit oleh zona, bakal terus di-spray oleh seorang Reva, nggak dikasih jalan sama sekali. Namun ternyata DG Esport pun harus ditatakin rata oleh teman-teman yang ada di luar zona. Ngasih serangan dibeli, tapi ternyata baru juga beli serangan. Tim Zoomnya juga harus berhasil dipulangkan, tersisa 6 tim aja. Tapi di sisi lain kita lihat dari seorang Lim memberikan beberapa tekanan yang cukup bagus terhadap teman-teman dari poin 69. Una Fight di sisi lain bermain dengan cukup apik. Kali ini hati-hati di dalam rumah, nggak tahu ada siapa tiba-tiba di HBD. Hati-hati, baru juga gue bilang ternyata happy birthday dari arah jendela, namun ternyata respon yang cukup cepat. Berhasil melakukan 1, dibalaskan tembakannya dari belakang. Ada backup yang cukup cepat ternyata dari teman-teman Dewa United. Sementara itu teman-teman dari tim Rans mendengar kericuhan tersebut, mendekat lebih dekat lagi ke arah pertahanan Dewa United, tapi ternyata ada granat nyasar dari seorang Iki yang berhasil menumbangkan 2 player dari tim Dewa United. Wow, Dewa United 12 poin eliminasi sudah diamankan. Ini bagus banget sih Azuri. Iya, Dewanya mengamuk di akhir-akhir season kali ini. Apa itu dia? Dari Res bakal coba untuk natis ke depan, di mana Rans memberikan peperangan dan Bonafide-nya pun tumbang. Tadi standingnya Bams cukup bagus. Ada Void juga harus tusun. GRC Lim kita lihat menggunakan senjata M79 yang cukup jahanam kali ini. Damage ke depan, tetapi Surya Dharma pun bakal tumbang. Di mana Rama kali ini mencoba untuk secure ke depan, tetapi begitu aja Marvinnya pun harus terjatuh. Rans masih berada di area di bawah kedatangan tamu. Dewa berada di bawah menjadi tim terparty. Marvin yang nggak bisa disampaikan lagi dari sebelah kanan. Iki memutuskan untuk secure ke depan, bakal coba untuk ribut lagi, tetapi MP sudah daripada seorang Barsya benar-benar memakan korban kali ini. On point, 1 orang lagi ditumbangkan begitu aja. Resnya pun terjatuh. Rama dibalaskan dendamnya, kali ini ada 1 granat terkena diri sendiri. Itulah dia senjata makan tuan, tetapi daripada Ubednya bakal coba untuk secure lagi dengan senjata MX-nya, senjata dari shotgun double barrel. Namun di sisi lain sudah ada Lim tumbang di tangan Jars, di mana 2 orang predator yang bakal saling memberikan peperangan. Dan itulah Jars, si Jars rata 3 orang sekaligus. My god Brody, di tangan si Jars yang udah menggunakan senjata granat explosion dan kali ini berada di atas. Lemparkan 1 persatu, 6 eliminasi. Bakal kau coba untuk terkonek lagi ke depan. Ramsey ZPC bakal coba untuk tertekan lagi kali ini. Dewa United pun pulang ditumbangkan begitu aja. Jarsnya terjatuh dan ini dia lagi dan lagi. Rumah mereka nggak mau dikasihkan ke siapapun. RRQ